semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Yuk Tanya Ahlinya yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Widyatama. Perkenalkan, saya Maryam Agustin selaku MC pada podcast kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas konsep yang semakin relevan dalam dunia pendidikan, riset dan inovasi serta pengembangan masyarakat, yaitu Living Lab. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya, apa sebenarnya Living Lab itu? Apakah ini hanya sekedar laboratorium biasa atau justru sebuah pendekatan baru dalam membangun kolaborasi antara kampus, industri, masyarakat, dan juga pemerintah? Sekarang telah hadir di tengah-tengah kita Rektor Universitas Widyatama, yaitu Profesor Dr. Haji Dadang Suganda M.Hum, yang akan berbagi pandangan strategis mengenai bagaimana Living Lab diintegrasikan dalam tata kelola institusi, penguatan tridharma perguruan tinggi, serta kontribusi kampus terhadap ekosistem inovasi. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya berbagi pandangan mengenai Living Lab, khususnya di Universitas Widyatama. Mungkin kita semua masih banyak yang penasaran nih, Prof, apa sih Living Lab itu gitu. Mungkin Prof bisa membagikan insight untuk kita semua mengenai apa sih Living Lab Universitas Widyatama itu, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatan untuk saya memberikan semacam informasi berkaitan dengan pelaksanaan Living Lab di Widyatama. Sebetulnya ide ini berawal dari ketika saya mengikuti arahan dari Sesdijen Saintek, Dr. Samsuri waktu itu di Jakarta, bahwa salah satu program Dirjen Saintek itu perguruan tinggi harus melaksanakan Living Lab. Lalu kami merenungkan Widyatama apa yang bisa kami lakukan berkaitan dengan Living Lab itu. Kemudian kami petakan, kami telusuri, dan akhirnya kami berkesimpulan bahwa kami sangat yakin dan bisa melaksanakan kegiatan Living Lab. Nah, Living Lab ini pada kesempatan yang ingin saya sampaikan adalah bentuk implementasi bahwa sebuah perguruan tinggi itu harus menciptakan riset hilirisasi berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kebetulan kami punya mitra dari INTI International Malaysia. Jadi Living Lab ini kerjasama antara Universitas Widyatama dan Universitas INTI International Malaysia. Apa yang kami lakukan? Pertama, kami melakukan riset berkaitan dengan budidaya ikan lele di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Masyarakat di sana banyak yang memiliki peternakan ikan, tapi pada saat itu masih dilaksanakan dengan cara tradisional. Lalu kami berdiskusi dengan Prof. Desinta dari INTI Malaysia, dan beliau juga membawa tim pakar dari IAI. Nah, lalu kami berdiskusi dan kami menyimpulkan bahwa kami di Widyatama mengajak 3 prodi, informatika, kemudian sains informasi dan elektro. Kemudian kami berdiskusi dan kami menyimpulkan bahwa kita harus dan bisa menciptakan alat pendeteksi budidaya ikan lele berbasis AI. Jadi pada saat itu kami kolaborasi dengan INTI International Malaysia, dan kami juga berkolaborasi bukan hanya dalam konteks yang sifatnya sains tapi juga pendanaan. Lalu kami mengunjungi Desa Cileles, Kabupaten Sumedang, dan kami berdiskusi dengan kepala desanya, dengan camatnya. Kami menjelaskan bahwa kami punya rencana melaksanakan Living Lab dengan menciptakan teknologi berbasis AI untuk budidaya ikan lele. Desa Cileles sangat menyambut baik. Akhirnya kami mulailah melakukan studi kelayakan, dan kami mengunjungi sebuah tempat. Di sana ada kolam, di sana ada beberapa budidaya untuk masyarakat, dan akhirnya kami berkesimpulan kami akan melaksanakan budidaya ikan lele, tapi juga menggunakan teknologi AI untuk alat pendeteksinya. Nah, alat pendeteksi itu bisa merekomendasikan satu pH air, yang kedua jenis penyakit, yang ketiga perkembangan budidaya itu sendiri.
setelah kami melakukan survei, lalu kami membuat sebuah alat berbasis kepada IA itu sendiri, dan alhamdulillah alat itu sudah bisa dimanfaatkan. Nah, dari hasil Living Lab itu, yang pertama implikasinya adalah kami melakukan riset. Riset itu sekali lagi dilaksanakan oleh 2 perguruan tinggi dan melibatkan dosen dan mahasiswa, kemudian juga melibatkan masyarakat Desa Cileles. Dari hasil riset itu, kami membuat alat yang canggih berdasarkan AI dan diuji cobakan di kolam budidaya lele masyarakat Cileles. Hasil dari uji coba itu kita bisa mendeteksi sekali lagi berkaitan dengan pH air, berkaitan penyakit ikan, berkaitan dengan perkembangan pembesaran, dan lain-lain. Alhamdulillah mendapat apresiasi. Baik apresiasi yang sifatnya luaran sains, dan hasil dari riset itu kami sudah submit bahkan sudah terbit di jurnal bereputasi Scopus, dan juga kami mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya kami mendapatkan medali emas di Malaysia pada saat kontes AI di Malaysia. Kemudian kami juga mendapat apresiasi dari LL Dikti Wilayah 4 Jabar, dan bahkan Kepala LDikti waktu itu berkunjung ke tempat kami bahwa kami salah satu perguruan tinggi yang menciptakan novelty yang berbasis kepada teknologi. Kemudian dari hasil perenungan kami berkaitan dengan lahirnya alat pendeteksi canggih itu, Pak Kepala LDikti 4 menyarankan harus ada dampaknya bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami di batch pertama kami melakukan itu dan sudah menciptakan alat pendeteksi. Kemudian kami merenungkan, kata Pak Kalem itu waktu itu harus ada implikasi ekonomi sirkuler. Jadi dari Living Lab itu bukan hanya menciptakan alat canggih, tapi harus berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan masyarakat di sana, dan bekerja sama dengan BUMDes di Desa Cileles, harus berimplikasi pada UMKM. Ya, pada akhirnya kami merangkul Taruna Karya, masyarakat di sana, lalu kerjasama, dan alhamdulillah hasil dari budidaya itu sekarang sudah ada luaran yang bisa berdampak kepada pemenuhan kebutuhan ikan di Desa Cileles. Kemarin itu panennya itu lumayan, kira-kira 1,5 kintal, dan sudah dijual oleh anak-anak Tarka di sana kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekarang masih berlangsung, dan insya Allah akan ada panen berikutnya. Jadi apa yang kami lakukan bukan hanya dalam konteks berimplikasi kepada sains, penciptaan teori dan ilmu, tapi juga berdampak kepada hilirisasi, kemudian kebermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, ke depan kami akan secara serius bekerja sama dengan BUMDes, bekerja sama UMKM di masyarakat Cileles untuk mengembangkan budidaya lele. Bahkan kami sekarang terangsang untuk mengembangkan budidaya ikan nila dengan teknologi yang seperti itu. Nah, sebagai gambaran mungkin itu sementara, sekali lagi bukan hanya implementasi dari program Dikti berkaitan dengan pengembangan ilmu, tapi juga kami ingin ada dampaknya bagi masyarakat hasil dari riset dan hasil dari hilirisasi. Bahkan Pak Kepala LDikti menyarankan harus ada komersialisasi. Oleh karena itu pada batch 2 kami akan menyempurnakan alat itu, mudah-mudahan nanti bisa memiliki nilai jual bagi masyarakat. Sisi positifnya bagi masyarakat adalah bisa melaksanakan beternak ikan lele secara mudah, gampang menggunakan teknologi itu. Dan itu sudah kita buatkan di dalam aplikasi alat-alat digital seperti HP dan lain-lain. Jadi kematian ikan, pembesaran ikan, kemudian juga kondisi cuaca itu bisa terdeteksi. Oleh karena itu kami bisa mengantisipasi hal tersebut terjadi jika memang
ada hal-hal yang bisa mematikan ikan itu sendiri. Mungkin itu gambaran besar seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi ini semacam bukan laboratorium biasa ya Prof ya, tapi ini seperti kolaborasi antara kampus tadi ya, kemudian pemerintah ya, kemudian juga ada industri UMKM di situ di dalamnya, dan juga sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat seperti itu ya. Lalu Prof, tadi kan ini dikatakan bahwa ini adalah hasil kolaborasi dari Universitas Widyatama dan juga universitas yang di Malaysia ya. Malaysia ya. Ya, apakah dari tim Universitas Widyatama melakukan seperti paten atau hak cipta seperti itu? Ya, memang kami dalam konteks implementasi Living Lab ini dilihat dari 3 sisi: input, proses, output. Nah, output yang kami rancang pertama yaitu kami ingin ada hasil sains dalam bentuk pengakuan secara ilmiah. Oleh karena itu kami sudah submit di jurnal dan sudah terbit di Scopus Q3. Kemudian dalam konteks penghargaan dari sisi novelty teknologi, kami sudah mendapatkan apresiasi medali emas di Malaysia pada saat kontes luaran yang bersifatnya berbasis teknologi. Nah, kemudian dalam konteks kebermanfaatan bagi masyarakat, kami ingin mengembangkan ini menjadi ekonomi sirkuler. Nah, yang kami fokuskan dalam konteks ekonomi sirkuler adalah kami ingin ada semacam transaksi lele ini untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Salah satunya kami merancang ingin ada semacam pecel lele Cileles. Kemudian ingin ada semacam pembuatan filet berbasis ikan lele, dan juga sekarang ada permintaan untuk pemenuhan gizi di MBG. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, dan tentu yang terakhir kami ingin membuat alat pendeteksi ini yang sangat simple sehingga memiliki nilai jual bagi masyarakat. Memang saran-saran dari pimpinan perguruan tinggi yang pernah berkunjung ke sana, bahkan yang Dikti, kalau bisa ada semacam luaran yang sifatnya kebendaan teknologi yang bisa dimanfaatkan masyarakat, tapi dengan harga terjangkau. Dan kami itu sudah rancang, mudah-mudahan nanti tidak lebih dari 10 juta per alat, sehingga nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Lalu dalam konteks yang lainnya, luarannya kami tentu ingin ada semacam haki, karena bagaimanapun itu kan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. Mungkin itu secara sederhana, tapi yang jauh penting adalah kami ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pada UMKM, berbasis kepada BUMDes dan lain-lain. Mungkin itu. Oke, terakhir nih Prof. Apa tantangan terbesar selama menjalankan Living Lab ini? Pertama, ketika kami melakukan itu, mungkin ada semacam keraguan dari sivitas akademik kami di Universitas Widyatama, karena yang sangat dekat dengan pemikiran mereka adalah luar yang bersifat sains. Dan Living Lab ini dalam konteks pergaulan sosial, konon baru Widyatama yang menggunakan istilah itu. Kemudian yang kedua, dari pihak masyarakat, karena masyarakat itu bersifat pragmatis, masih ada semacam keraguan apa manfaatnya bagi masyarakat. Dan tentu dalam konteks yang lebih luas, apa manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidup. Nah, ini semua kami sangat sadari karena memang ini sebuah kegiatan yang berbeda dari yang lainnya, tapi kami punya keyakinan dan punya peta jalan bahwa pada akhirnya ini akan menghasilkan sebuah benda, sebuah alat yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara-cara yang lebih berbasis kepada teknologi. Dan itu merupakan program Dikti. Jadi Dikti itu menyarankan perguruan tinggi harus menciptakan alat-alat baru, menciptakan sarana-prasarana baru untuk kesejahteraan masyarakat berbasis pada teknologi. Alhamdulillah kami di batch 2 ini akan melakukan perbaikan-perbaikan pada alat itu dan akan melakukan penyempurnaan.
dan dukungan dari mitra kami di Malaysia juga sangat kuat. Oleh karena itu kami sedikit percaya diri bahwa alat ini akan berdampak luas kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Barangkali itu. Oke, baik Prof. Terima kasih. Sebetulnya ini kalau dilanjutkan tidak akan cukup satu hari ya Prof ya, karena menyenangkan sekali sebetulnya ya pembahasan mengenai Living Lab ini. Terima kasih Prof untuk insight yang luar biasanya. Semoga ini bisa memberikan kita persepsi baru mengenai Living Lab gitu, khususnya untuk para sivitas akademika Universitas Widyatama. Ya. Semoga diskusi kali ini memberikan perspektif baru bagi para akademisi, mahasiswa, pengelola institusi maupun mitra industri yang ingin mengembangkan inovasi berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Saya Miriam Agustin, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Yuk Tanya Ahlinya selanjutnya.